Ayo donasi untuk gerakan sejuta santri selamatkan negeri di nomor rekening Bank BSI 207 252 0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri dari santri oleh santri untuk santri. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni sukna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kembali mengumpulkan kita semua pada kajian rutin ngalamat, insya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat beserta salam, mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Kakak semuanya pada kajian ngalamat ngaji malam Jumat, yang mana ngaji malam Jumat ini, ngalamat ini merupakan kajian rutin yang kami sediakan, yang kami adakan setiap malam Jumatnya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang baru mengikuti ngalamat hari ini pertama kali, kami infokan bahwasanya ngalamat ini merupakan kajian yang kami adakan rutin setiap malam Jumat. Ada juga kami memiliki grup ngalamat. Di sana Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi terkait kajian ngalamat rutinan setiap minggunya. Juga ada forum bebas untuk bertanya jawab. Di sana nanti apabila Bapak Ibu Kakak semuanya memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan di grup tersebut. Insya Allah ada Gusbi yang nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya di grup tersebut. Kami ucapkan selamat datang barangkali kepada Bapak Ibu yang baru mengikuti ngalamat pada hari ini pertama kali. Semoga kita semua dapat istiqomah terus mengikuti kajian ini, menimba ilmu setiap minggunya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, di sini sudah hadir Gusbi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Agnia, Apa kabar Gus? alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan kepada Allah, oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala ya. Amin. Mungkin bisa dimulai saja Gus kajiannya. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa bermuwajahah, kita bisa bertemu. Bagi yang Bapak Ibu yang baru ikut pertama kali di sini, selamat datang kami ucapkan. Selamat bergabung di barisan orang-orang soleh. Masya Allah, ini banyak banyak orang-orang soleh di sini yang datang. Kita belajar bareng. Insya Allah di sini saya tidak ada niat menggurui. Saya di sini ingin belajar bersama, ingin berbagi dari apa yang saya ketahui, dari apa yang ulama-ulama sampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini sudah bekerja keras. Seribu ribuan tahun yang lalu sudah bekerja keras sehingga kita sampai di titik berislam dengan bahagia tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan yang berarti, sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah Allah, semua sunnah Rasulullah tanpa ada halangan apapun. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, ayah, bunda, abang, kakak, mas, dan mbak semuanya. Di sini mungkin ada yang seumuran sama saya, 34 tahun, atau mungkin ada yang di bawah saya, atau mungkin ada yang di atas saya. Sekali lagi saya ucapkan di sini saya bukan menggurui, hanya sekadar sharing ilmu, apa yang saya punya, apa yang saya tahu. Insya Allah kita bisa belajar bersama di sini ya. Ini kita adakan setiap malam Jumat, buat Bapak Ibu yang punya waktu longgar setiap Isya, sambil menunggu jam tidur, sambil ngomong anak, sambil nungguin cucu tercinta. Nah, ayo kita belajar bareng daripada eh, bengong sendiri, daripada ngurumpi bareng tetangga. Mari kita malam Jumat. Malam Jumat itu malam yang sakral ya, karena besoknya hari Jumat, Masya Allah, dilipat gandakan semua yang kita amalkan. Baik, tanpa nunggu waktu, mari kita mulai belajar dari pada hari ini. Pada malam hari ini kita akan belajar, kita akan ngaji tentang seperti yang sudah di-share admin kemarin ya, kemarin atau tadi. Nah, tentang bagaimana sih, kenapa sih kok bisa, ceritanya gimana? Kenapa bisa orang yang baik itu justru sering diuji? Kenapa bisa gitu? Mungkin Bapak Ibu semua di sini pada bertanya-tanya, kok iya ya? Atau mungkin baru sadar selama ini, kok iya ya? Orang-orang yang baik di sekitar saya kok cepet banget meninggalnya. Umur 40, umur 50 sudah meninggal. Sedangkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang Masya Allah dan eh, sering merugikan orang lain, sering sekali bikin onar, bikin maksiat, menzolimi orang lain, atau bahkan kita sendiri kena zolimnya mereka. Kenapa mereka ini umurnya awet sekali? Dan kok rezekinya kok malah lancar mereka? Ini gimana ceritanya gitu loh. Ya, meski banyak pertanyaan seperti ini. Nah, ada beberapa penjelasan insya Allah pada malam hari ini kita akan bedah, kita akan mencari tahu seperti apa sih. Nah, kok bisa seperti ini gitu ya. Nah, ini fenomena yang sering terjadi di sekeliling kita. Kenapa orang baik? Kenapa orang yang kelihatannya eh, baik justru hidupnya kok berat? Di sekeliling kita, coba tengok kanan kiri. Yang biasanya saya tahu ya, kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung, hidupnya mereka susah. Padahal ngajar ngaji ya, padahal ngajari Iqra, ngajari Quran, anak-anak kampung sekitar, tetapi kok hidupnya susah ya. Paginya mungkin beliau entah nukang, atau mungkin kerja kasar yang lain, atau mungkin buruh tani. Kenapa orang yang seperti ini malah hidupnya susah? Kemudian ada orang soleh, sering sakit. Orang yang lurus justru wafat lebih cepat. Kenapa? Gitu ya. Orang yang soleh, orang yang lurus dipanggil Allah lebih cepat. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini biasanya nggak kita ucapkan, nggak kita tanyakan, karena memang biasanya di dalam hati ya kita batin doang. Loh, kenapa ya orang seperti ini kok malah cepat meninggalnya? Karena takut dibilang kita kurang iman, bener nggak? Takut dibilang, hus, kayak gitu aja ditanyain gitu kan. Takut dibilang protes sama takdir. Padahal sebenarnya ini pertanyaan yang sangat manusiawi gitu. Bukan karena kita kurang iman, tapi karena memang kita manusia, kita penasaran kenapa. Jamaah yang dirahmati Allah, capek yang
kita dengar-dengar seperti ini manusiawi sekali. Sangat manusiawi. Coba kita lihat sekitar. Ada yang kelihatannya baik, nggak neko-neko, hidupnya lurus, rezekinya seret, ya. Kenapa Allah begini? Nah, insya Allah kita akan mencari tahu nih. Nah, oke. Allah nggak pernah melarang kita bertanya-tanya yang seperti ini. Yang dilarang itu protes, ya. Ini kan bukan protes, tapi hanya penasaran. Kalau protes itu kan nuntut Allah, nyalah-nyalahin Allah gitu. Bertanya dengan menggugat itu beda. Bertanya, tanya-tanya yang seperti ini, itu tanda kita pengen paham. Tanda kita pengen dekat sama Allah. Ingin mengerti maksud Allah itu gimana gitu. Iman itu bukan untuk dihafal. Iman itu hidup, kadang naik, kadang turun, bener nggak? Kadang kita menggebu-gebu pengen ibadah, misalnya kayak di bulan Ramadan, di bulan lain, di bulan Syawal kita kecapean keliling-keliling, kita kecapean silaturahmi, malah jadi nggak semangat ibadah lagi. Itulah iman naik turun. Kadang kuat, kadang ngedrop, kadang capek. Makanya kalimat ini penting sekali. Kalau iman itu palsu, orang nggak akan tanya-tanya. Yang bertanya ini justru pengen dekat sama Allah. Kita pengen tahu, ya. Kita pengen tahu. Maka, bismillah kita akan cari tahu kenapa misteri-misteri seperti ini belum terpecahkan sampai sekarang ini. Oke. Nah, prinsip dari Al-Quran yang namanya iman itu pasti sepaket sama ujian. Di Al-Ankabut ayat 2 dijelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftarun. Iman itu bukan sama dengan hidup bebas dari masalah. Iman itu menunjukkan kita siap diuji. Ya, banyak dari kita ya jujur aja, mungkin termasuk saya ya. Di dalam hati berharap gini, kalau saya sudah sholat, kalau saya sudah berbuat baik, kalau saya sudah sedekah, udah nggak macem-macem, pokoknya nurut sama Allah, nurut sama Rasulullah. Harusnya kan hidup saya ringan dong, iya nggak sih? Harusnya ya nggak ada ujian gitu, karena kan saya nurut kata Allah. Nah ini harapan yang manusiawi. Wajar sekali, tapi Al-Quran menjelaskan di sini, bukan untuk mengikuti perasaan kita, tapi untuk meluruskan cara pandang kita. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Inilah yang disampaikan di Al-Ankabut ayat 2. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini kayak kayak Allah tuh tanya ke kita, emang kamu kira iman tuh cuma diucapkan? Emangnya iman tuh nggak perlu dibuktikan? Nah, kita dari ayat sini tuh kelihatan iman itu pasti diikuti sama ujian. Iman bukan jaminan hidup kita bebas masalah. Iman bukan tiket anti sakit, anti susah, anti miskin, anti nangis, anti air mata, dan lain-lain. Bukan. Justru iman itu artinya kita siap diuji. Berarti kita nggak usah iman, ya malah nggak kayak gitu. Kalau kita nggak iman, malah lebih ngeri lagi nanti. Ya, ada orang yang hidupnya lurus, diuji terus. Ini bukan aneh. Yang aneh itu justru kalau orang ngaku beriman, tapi hidupnya sama sekali nggak pernah ada ujian. Ini malah aneh loh. Namanya istidraj. Istidraj itu Allah sudah cuek. Ah, udah terserah lah. Terserah suka-suka kau lah. Terserah kalian lah. Terserah mau ngapain aja, itu Allah sudah seperti itu levelnya. Karena cuek sama orang yang tidak beriman. Nah, ujian itu adalah sebuah konfirmasi keimanan. Ya, konfirmasi keimanan. Kayak emas. Emas itu kan kayak kayak bagus, tapi tetap harus ditimbang dulu.
di-scan dulu, atau mungkin bahkan dibakar dulu biar kelihatan mana emas yang asli, mana jangan-jangan di dalamnya ada besi yang ditanam nih, jangan-jangan ada campuran nih, ya. Karena kalau nggak dibakar ya nggak tahu nilainya. Ya itulah iman. Iman pasti diuji biar benar-benar di-scan apakah iman kita murni atau ada campuran-campuran yang lain. Kadang kita baru tahu, oh ternyata saya bisa sabar loh, karena habis kena ujian, ya, karena disabar-sabarin sama Allah. Kadang kita baru tahu, ternyata bisa tawakal loh, loh. Aku hebat banget ternyata gitu. Diuji selama ini, setelah semua pegangan dicabut satu persatu, setelah semua harta dicabut Allah, setelah hutang makin ke sini kok makin nambah, ya. Ternyata kita bisa tawakal. Setelah dikonfirmasi dengan ujian, maka nggak perlu heran, jamaah sekalian. Kalau orang baik itu diuji. Kalau orang beriman itu hidupnya pasti penuh dengan cobaan. Lalu jangan pernah merasa langsung berkata, saya ini salah apa ya Allah? Bisa jadi justru Allah sedang menguatkan pondasi iman kita. Nah, mulai malam ini, ayo kita ganti cara pandang. Dengan ayat Al-Ankabut ayat 2 ini, Allah menjelaskan bahwa bisa jadi Allah sedang menguji, tapi pengujian ini justru sebenarnya tanda iman saya dianggap ada. Karena iman satu paket dengan ujian. Harus diingat-ingat. Iman itu satu paket dengan ujian. Iman bukan berarti kita terus bebas sama yang namanya masalah. Nah, orang baik diuji karena dijaga, bukan sedang dihukum. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita masuk ke bagian yang sangat penting di materi ini. Nah, di sini sering terjadi sebuah kesalahpahaman yang sangat besar. Setiap kali ada musibah, sakit, kesedihan, atau kesempitan hidup, kita sering langsung mikir, ini hukuman dari Allah ya? Atau jangan-jangan Allah lagi marah sama aku nih? Nah, nanti dulu. Belum tentu jawabannya. Justru seringkali yang terjadi itu kebalikannya. Orang baik diuji bukan karena dihukum, tapi karena dijaga. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasobin, wala hamin, wala husnin, wala adzan, wala ghamin, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah hapuskan sebagian dosa-dosanya. Artinya apa, jemaah sekalian? Sakit itu bukan selalu tanda murkanya Allah. Sedih itu bukan selalu tanda kita ditinggalkan. Bisa jadi itu justru cara Allah membersihkan kita. Ya, coba kita pakai logika iman yang sederhana. Orang yang dibiarkan terus-menerus eh, itu justru berbahaya. Kalau salah, nggak pernah ditegur, coba anak-anak kita. Kalau mereka salah, nggak ditegur, ya akan salah terus. Kalau melakukan sebuah kezaliman, kemaksiatan, nggak ditegur, ya akan maksiat terus. Itulah cara Allah ngingetin. Ya. Jadi itulah logika sederhana. Kalau Allah justru itu tanda itu. Tapi orang yang ditegur, diingatkan, diperingatkan, meskipun caranya lewat ujian, itu tandanya Allah sayang sama kita. Ya, ibarat anak tadi, dibiarkan mau ngapain aja tanpa ditegur, ya bukan bukan nggak malah nggak sayang gitu ya.
Justru orang tua marah-marah ke anak karena melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya itu karena orang tuanya sayang, ya nggak? Dicubit lah, dimarah-marahin lah, dihukum, diambil HP-nya lah. Itu cara Allah juga sama ke kita seperti itu. Entah diambil mobilnya, diambil rumahnya. Cara Allah sayang. Daripada kamu nanti di akhirat dibakar karena kepemilikan ini, mendingan di dunia ini tak cabut aja deh. Kasihan sama kamu. Aku sayang sama kamu. Mungkin Allah bilangnya seperti itu. Nyentilnya seperti itu. Ngingetinnya dengan cara ngambilin, dengan cara menguji keimanan kita. Makanya jangan terlalu heran kalau ada orang baik justru kok diuji terus karena hatinya masih hidup, ya. Jadi kalau kita ngerasa kok saya kok sering diuji ya, kayaknya kok baru kemarin nih lepas dari ujian tiba-tiba datang lagi karena itu cara Allah sayang. Kok dikit-dikit saya sakit hati ya, dikit-dikit kok saya nangis. Ada ini, ada itu, ya Allah banyak sekali gitu. Kenapa nggak engkau cabut aja nyawaku, ada nggak yang sampai seperti itu? Banyak sekali. Saya itu nulis buku namanya Jangan Nyerah. Itu buat anak-anak Gen Z sama milenial ya. Banyak sekali di situ saya tuliskan kontak saya, dihubungin banyak sekali orang. Yang orang-orang ini itu kayak udah mau nyerah gitu loh. Padahal masih muda. Sudah mau mengakhiri hidup, sudah kan. Karena sangat-sangat tertekan. Di dunia ini kayak nggak ada yang membahagiakan sama sekali. Nah, memang itulah kondisi ketika kita lemah iman. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang perlu dicas terus, yaitu iman. Dengan cara apa? Datangi kajian-kajian seperti ini, dekat-dekat sama orang soleh, ya. Itulah kenapa kita harus dekat-dekat sama orang soleh. Jamaah rahimakumullah, Allah lebih sayang kepada kita daripada kita sayang sama diri sendiri. Karena kadang kita sering menyakiti diri sendiri, ya nggak? Kita sering nggak sadar menzalimi diri sendiri. Kadang cara Allah sayang memang nggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Bukan karena bukan terus dikasih-kasih, ya. Nggak dikasih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, POV kita sekarang kita ubah. Pokoknya kalau ada ujian, oh berarti Allah lagi ngingetin kita. Pokoknya kalau Allah ngambil harta kita, oh berarti Allah pengen nyelamatin diri kita dari tanggungan hisab harta ini. Gitu, mindsetnya kita ubah. Biar hidup ini bahagia. Hidup kok susah terus, sedih terus. Ah, sayang sekali, hidup cuma sekali. Ayo kita bersusah payah untuk ke akhirat. Jangan hidup ini jangan dibikin sedih. Bikin slow aja gitu ya. Lalu, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam sedikit, sudah mulai masuk ke kitab. Ya, ini kitab Ihya Ulumuddin. Kalau uh, belum pada tahu kitab apa ini? Ini kitab tentang hikmah. Alhamdulillah saya sudah membuat videonya banyak. Silahkan nanti bisa hubungi admin. Cukup bayar seikhlasnya. Berapapun itu insya Allah akan kita gunakan untuk keperluan dakwah, untuk keperluan kajian seperti ini, agar terus ada kajian, agar terus bisa membiayai dakwah kami. Nah, nanti boleh menghubungi admin ya untuk tanya-tanya soal Ihya Ulumuddin ini. Saya sudah bikin videonya, ada 42 video bisa ditonton. Insya Allah berkah dan bermanfaat. Nah, kembali ke sini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita eh, Imam Ghazali menjelaskan satu hal yang sering kita salah pahami, yaitu di kitab Ihya Ulumuddin ini, ya. Beliau mengatakan kurang lebihnya gini, kesempitan hidup seringkali bukan karena Allah benci, tapi karena Allah pengen menarik hati hambanya kembali. Ini kalimat yang dalam sekali. Imam Ghazali nuliskan ini di buku kitab Ihya Ulumuddin di kitab At-Taubah kalau nggak salah.
Nah, ayo kita coba jujur kepada diri sendiri. Kalau hidup ini enak, sehat, lagi lancar, kita paling rajin ingat Allah atau malah sibuk sama urusan dunia. Coba, coba kita flashback. Pas kita punya duit banyak nih. Pas mobilnya lancar, nggak pernah macet. Pas duitnya lancar, omsetnya lancar terus. Jualannya laris terus. Anak sehat semuanya. Urusan beres semuanya. Nggak ada orang jahat. Token sudah terisi. Beras masih banyak. Duitnya masih mual banyak sekali tebal. Coba, apa yang kita ingat? Ingat Allah atau sibuk sama urusan dunia? Seringnya, kalau kita pas hidup enak, kita malah lalai, betul nggak? Seringnya, kalau urusan semuanya lancar, kita nggak ingat sama Allah, betul nggak? Termasuk saya mungkin ya. Kita lalai, kita lupa sama Allah. Sholat buru-buru karena buru-buru mau belanja. Wah, duitku banyak nih, aku habisnya mau belanja apa? Sholat buru-buru eh, karena habis ini mau ke showroom motor, mau beli motor baru. Habis panen, dapat duit 50 juta, ganti motor Sholatnya buru-buru nih. Sudah lupa sama Allah. Doanya pendek-pendek, zikirnya sederhana. Nah, Imam Ghazali mengingatkan, nikmat itu rawan lalai. Bukan berarti nikmat itu jelek, bukan. Tapi nikmat sering bikin hati merasa, saya bisa sendiri, saya aman. Duitku banyak, santai lah. Ngapain dibikin repot? Duitku banyak kok. Seperti itu. Itulah manusia. Dan sebaliknya, ujian itu justru sering menghidupkan hati kita. Pas sakit, ingat Allah. Betul nggak? Pas susah, pas nggak punya duit, pas kelilit hutang, kita ingat sama Allah. Kita doanya lebih sungguh-sungguh. Betul nggak? Pas kehilangan, pas kehilangan, pas banyak barang yang hilang, kita merasa benar-benar butuh Allah. Sholat malam ditingkatkan, sholat sunnah ditingkatkan, nyenuk zikirnya, witir sampai 5 rakaat, duha nggak ketinggalan. Seolah-olah kita orang paling soleh sedunia, betul nggak? Itu kalau kita kena ujian. Jadi ujian itu adalah cara Allah agar kita balik lagi sedia. Halus banget caranya. Kadang Allah nggak ngambil dunia kita, tapi Allah mengambil rasa nyaman kita agar hati kita kembali. Banyak sekali Bapak Ibu semuanya yang curhat ke saya, banyak sekali yang cerita bahwa Gus, saya itu duitnya banyak. Kemarin saya habis jual tanah bisa dapat 15 miliar. Karena habis buat tol ya. Emang juragan-juragan itu kalau jualan tanah, apalagi payon buat tol itu duitnya jadi banyak. Nah, ada yang curhat, saya habis dapat 15 miliar. Tapi kok hati saya nggak tenang ya. Tapi kok kayak ada sesuatu yang ganjel ya. Kok saya nggak nyaman ya hidupnya. Itulah cara Allah mengingatkan. Ada sesuatu yang salah. Biar kita kembali kepada Allah. Karena di dalam pandangan tasawuf, yang paling berbahaya itu bukan sakit badan. Yang paling berbahaya itu adalah hati yang merasa enggak butuh Allah. Kalau badan sakit, tapi hati dekat sama Allah, itu masih selamat, insya Allah ya. Tapi kalau badan sehat, hidupnya enak, hati jauh dari Allah, astagfirullah, ini serem sekali. Bahaya, bahaya besar. Makanya jangan heran jamaah sekalian. Kalau orang yang dekat dengan Allah justru sering diuji. Karena hatinya berharga dan sesuatu yang berharga itu dijaga. Allah sedang menjaga kita semuanya. Nah, Imam Ghazali mengajarkan kita untuk membaca ujian. Bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah. Lagi jemur gabah, lagi mepe pari,
Tiba-tiba hujan, terus langsung nyalah-nyalahin Allah. Wah, mas, ini udah keluar semua kata-kata kotor. Ya, habis ngecetin mobil baru, kinclong. Tiba-tiba ada orang yang nabrak dari belakang, langsung keluar kata-kata kotor. Bener nggak? Jadi, jangan emosi ketika kita dapat ujian. Jangan protes, ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa aku, ya Allah? Diganti dengan apa yang Allah sedang inginkan dari hatiku. Apa yang Allah pengen luruskan dariku. Ya Allah, beri aku petunjuk mana yang salah, mana yang belum lurus, aku akan memperbaikinya. Karena kadang Allah itu pengen kita berhenti sebentar dari urusan duniawi. Kadang Allah pengen kita kembali berdoa dengan sungguh-sungguh seperti saat kita sakit, seperti saat kita kehilangan, seperti saat Allah ambil lagi barangnya. Kadang Allah pengen kita sadar bahwa selama ini kita terlalu percaya sama diri sendiri. Ini berbahaya. Jamaah sekalian, ujian itu bukan berarti hidup kita itu gagal. Enggak. Ujian itu adalah tanda Allah masih peduli. Allah masih peduli. Kalau Allah sudah nggak peduli, justru hidup kita dibiarkan ngalir tanpa ada arah, tanpa ditegur, tanpa sentuhan. Mau nggak kita seperti itu? Allah cuek sama kita. Kalau saya nggak mau. Na'udzubillahi min dzalik. Allah nggak sayang sama kita, Allah cuek sama kita. Dibiarin hidup kita mau ngapain aja terserah. Coba. Makanya jamaah sekalian, hari ini mungkin panjenengan semua, Bapak, Ibu semua, ayah, bunda semua di sini sedang diuji. Jangan langsung putus asa. Bisa jadi Allah lagi manggil dengan cara yang lembut. Tapi mungkin di versi perih, terasa sakit. Iya betul. Memang harus seperti itu. Karena itu adalah cara Allah. Jadi ada satu kalimat yang perlu disimpan di hati. Yang paling berbahaya itu bukan sakit badan, tetapi hati yang merasa enggak butuh sama Allah. Ya, yang dirahmati Allah. Nah, di bagian ini, izin saya ngomong sedikit pelan-pelan, karena ini bagian yang sering bikin kita mungkin merasa sedih, ya. Bikin dada sesek, mungkin air mata berkaca-kaca. Karena ngaji sama saya ini, di malam Jumat ini tuh ngaji tasawuf, ngaji tazkiyatun nafs, ngaji hati ya. Jadi kita nggak bahas fikih, nggak bahas adab, nggak bahas muamalah dan lain-lain, tapi kita ngaji hati. Makanya memang kadang kita perlu mendatangkan hati untuk ngaji ini, gitu ya. Nah, kita sering menyaksikan sendiri ada orang yang baik, sholatnya dijaga, lisannya halus, akhlaknya bagus, justru sakit-sakitan, bener nggak? Ada orang solih, rajin ibadah, berguna buat orang banyak, tapi wafat lebih dulu. Betul apa tidak? Banyak sekali termasuk simbah-simbah saya. Simbah saya banyak kiai-kiai yang meninggal muda. Masya Allah ya. Orangnya sangat luar biasa diceritani sama bapak itu. Tapi beberapa meninggal muda termasuk simbah putri saya, Mbah Mbah Nyai Maimunah ya. Itu di umur 50 tahun, di umur 40 tahunan itu udah kena stroke di kasur 20 tahun. Beliau ini Masya Allah luar biasa akhlaknya. Mulang ngaji, nggak pernah berhenti. Nah, malah dikasih sakit-sakitan. Giliran ada orang jahat, malah panjang umur. Giliran ada orang zolim, berbuat maksiat, malah sehat, duitnya banyak. Contohnya banyak sekali di negeri ini. Ini tidak perlu kita sebutkan. Banyak sekali orang yang jahat, umurnya 70, 80, 90, duitnya banyak. Istrinya masih pada muda.
gonta-ganti istri mungkin bahkan, ya. Terus muncul pertanyaan di hati kita, berat banget rasanya. Kenapa bukan orang lain saja yang sakit-sakitan? Kenapa bukan orang-orang itu aja yang sakit-sakitan? Kenapa orang sebaik simbah saya, sebaik saudara-saudara Bapak Ibu sekalian di sini harus cepat dipanggil Tuhan? Kenapa nggak orang-orang jahat itu aja? Ini pertanyaan yang manusiawi. Ini wajar sekali ya. Islam nggak menutup mata sama rasa kehilangan. Jadi nggak apa-apa. Nah, Rasulullah ngasih kata kunci. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Artinya apa jamaah sekalian? Bukan berarti dunia ini jelek, bukan ya. Tapi dunia ini bukan tempat istirahat terakhir bagi orang yang baik. Orang yang hatinya bersih itu sering merasa sempit di dunia. Karena dunia ini penuh dengan kompromi, penuh dengan gangguan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan hal yang bertentangan dengan nilai iman. Maka ketika orang baik diuji dengan sakit atau dipanggil lebih dulu, itu bukan karena Allah kejam, bukan. Justru bisa, justru bisa jadi karena Allah tidak pengen mereka terlalu lama di tempat yang bukan rumahnya. Dan kebalikannya, kenapa orang-orang yang jahat itu dikasih eh, umur yang panjang? Orang-orang yang dolim dikasih sehat, dikasih duit yang banyak. Kenapa? Karena Allah sedang ngasih kesempatan tambahan untuk dia bertobat, untuk dia dapat hidayah. Itulah alasannya. Gitu ya. Dalam hikmah para ulama, termasuk nilai yang dijelaskan tadi dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tadi, ada pemahaman yang sangat menenangkan hati. Orang yang sudah siap pulang, nggak akan lama ditahan. Ya kan, jadi benar-benar kayak penjara gitu ya. Kalau rumah kita udah siap, kopernya udah rapi, udah ditata baju-baju, tujuannya udah pasti jelas, ya pasti kan kita nggak lama-lama nunggu kendaraan. Biasanya kita nggak lama-lama di terminal. Biasanya dijemput cepat, ya nggak? Biasanya langsung cabut dari rumah. Sudah dirapi ini, kita mau bepergian. Udah rapi tinggal berangkat, ya pasti langsung dijemput. Beda ceritanya kalau eh, kita belum siap-siap ya. Mau bepergian tapi belum siap-siap, ya kita belum pesen jemputan lah, ya kan? Kopernya masih berserakan, baju belum disetrika, belum dimasukkan, belum ngambil alat mandi, belum ngambil anduk dan lain sebagainya. Maka ya nggak jalan-jalan. Itu analogi yang pas untuk ini. Jamaah sekalian, kematian bagi orang baik itu bukan musibah, tapi perpindahan. Dari dunia yang bikin capek terus ke tempat yang dijanjikan penuh dengan rahmat. Yang berat itu sebenarnya bukan untuk wafat, tapi biasanya yang ditinggalkan yang berat. Betul nggak? Iya, karena kita kehilangan mereka, kehilangan senyum mereka, kehilangan nasihat-nasihat mereka, kehilangan kehadiran mereka yang menenangkan, orangnya baik kan itu. Kalau orangnya aslinya mah senang-senang aja, malah alhamdulillah gitu. Kayak Rasulullah saat mau meninggal, saat mau wafat, itu tuh ditawarin sama Allah. Ditawarin, tawarinnya gimana? Kamu mau milih surga sekarang atau hidup lagi? Kamu mau sama aku sekarang atau hidup lagi atau dipanjangin? Rasulullah bilang apa? Ya Rasulullah mah senang aja dicabut nyawanya. Ya, ya udah Rasulullah milih meninggal sekarang. Oke, itulah kalau kita sudah yakin dengan iman. Orang yang soleh meninggal itu mereka nggak sakit, malah mereka itu senang. Yang sakit, yang sedih itu kita yang ditinggal. Gitu kan? Nah, yang dipanggil lebih dulu itu yang sudah aman. Yang masih tinggal ini yang sebenarnya harus siap-siap, harus memperbaiki diri. Maka kita saat melihat orang baik baik wafat lebih dulu, meninggal lebih dulu,
Jangan bilang, aduh kasihan ya. Enggak, justru kita yang kasihan. Gitu. Justru orang itu, justru Allah itu sangat sayang sama orang itu. Kita yang masih diberi umur, itu justru bukan tanda kita yang lebih mulia. Bisa jadi justru karena urusan kita masih banyak yang perlu dibereskan. Baju-bajunya belum dimasukkan, belum siapin koper, belum nyiapin alat mandi, belum nyiapin uang untuk jalan. Kan gitu analoginya, ya. Kalau hari ini kita masih hidup, masih diberi waktu, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk berbuat baik. Dan itu bukan jaminan, tetapi itu adalah tanggung jawab. Jadi mari kita doakan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, biar Allah berikan ampunan, Allah lipat gandakan amal solehnya, ya. Nah, kemudian eh, di bagian ini kita perlu berjujur lagi sama diri sendiri, karena tanpa sadar banyak sering kita ada luka, ada trauma dulu-dulu ya di hati-hati kita. Itu bukan datang dari ujian, tetapi dari perbandingan. Bener nggak? Kita tuh sebenarnya kadang nggak diuji, tapi kita sibuk banding-bandingin hidup. Kita melihat orang lain itu kelihatannya enak, sehat, rezekinya lancar, keluarganya rukun. Lalu hati kita berkata pelan-pelan, ngomong batin, kenapa hidup saya nggak kayak gitu ya? Bener nggak? Jamaah sekalian, perasaan seperti ini tuh manusiawi ya. Tapi kalau dibiarkan, dia bisa pelan-pelan jadi iri, lalu jadi prasangka. Yang paling buruk kalau jadi hasad. Hasad itu apa? Nggak suka sama nikmat orang lain dan berharap agar nikmat itu dicabut. Ya kan nggak bagus. Hatinya digerogotin sama setan, sama hasad itu tadi. Jadi nggak sehat hidupnya, nggak bahagia. Padahal kita perlu ingat satu prinsip penting. Setiap orang itu punya paket ujian sendiri-sendiri. Allah nggak pernah salah membagi. Ada yang dapat ujian ekonomi, betul apa tidak? Ada yang dapat ujian keluarga, ribut keluarga, betul apa enggak? Ada yang dapat ujian kesehatan, betul apa enggak? Ada yang dapat ujian nggak punya anak, betul apa enggak? Ada yang ujiannya justru ke lapangan, justru duit yang banyak, justru anak yang banyak, justru umur yang sangat panjang, yang bikin lalai, betul apa enggak? Itulah Allah membagi ke kita. Semua orang ada porsi ujiannya masing-masing. Selain paket ujian tadi, setiap orang juga punya waktu hisab sendiri-sendiri. Apa yang hari ini kelihatannya enak, belum tentu ringan di akhirat. Dan apa yang hari ini kelihatannya berat, ya bisa jadi justru itu yang paling menyelamatkan. Dalam hikmah ulama, salah satunya dari Ihya Ulumuddin tadi, disebutkan bahwa membandingkan takdir adalah tanda hati belum ridho. Bukan berarti kita jahat ya, tapi berarti hati kita masih belajar menerima. Jamaah sekalian, jangan tertipu oleh tampilan luar. Kita cuma lihat kulitnya orang lain. Hidup itu wang sinawang. Ya mungkin kalau ada yang bukan orang Jawa di sini, wang sinawang itu artinya saling memandang. Nggak mesti apa yang kita lihat itu sesuai dengan kenyataan. Siapa tahu orang-orang yang suka pamer kekayaan itu aslinya mereka nggak bahagia. Itulah makna dari wang sinawang, ya kan? Ada orang yang kelihatannya bahagia, tapi hatinya kosong. Ada yang kelihatannya sukses, tapi hidupnya jauh dari Allah. Ada orang yang kelihatannya kuat, tapi ternyata dia suka sendirian nangis di rumah tiap malam karena mungkin merasa sendiri apa gimana gitu ya. Dan sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana, banyak ujian, tapi hatinya tenang karena dekat sama Allah. Makanya kita perlu menanamkan satu hal penting. Ringannya hidup orang lain
bukan tanda Allah ridho, dan beratnya hidup kita bukan tanda Allah murka. Allah itu maha adil. Kalau Allah ngasih seseorang dunianya banyak sekali, banyak duit, bisa jadi Allah lagi nunda hisapnya. Kalau Allah beri seseorang ujian, bisa jadi Allah sedang membersihkan sekarang. Jamaah sekalian, membanding-bandingkan hidup itu bikin kita capek. Bener nggak? Kesel gitu. Capek rasanya kayak hidupnya nggak pernah selesai gitu. Udah capek menjalani ujiannya sendiri, ditambah capek, iri sama hidupnya orang lain. Ya, capek sekali. Makanya di dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan membandingkan takdir adalah tanda hati belum ridho. Nah, orang yang beriman setelah paham kenapa ujian itu datang, sekarang kita jadi paham. Pertanyaannya cuma satu, lalu kita harus gimana? Ya, lalu kita harus gimana? Ujian itu pasti yang membedakan orang beriman bukan beriman ada atau tidaknya ujian adalah bagaimana cara kita menyikapi ujian-ujian itu tadi. Dan ini adalah pesan firman Allah yang sudah sering kita dengar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan baik-baik jamaah sekalian. Allah enggak berkata, Allah melihat orang sabar, tetapi Allah bersama orang sabar, dibarengin, dibersamain, digandeng. Ya enggak? Bukan melihat, tetapi membersamai. Artinya, orang yang sabar menghadapi kesulitan itu enggak sendirian. Sikap yang pertama yang saat kita diuji yang harus dilakukan oleh orang beriman adalah hadir di hadapan Allah. Bukan kabur, bukan keluar, bukan ada rasa pengen cabut dari semua ini, enggak. Tapi kita cari Allah, kita hadir di hadapan Allah. Karena banyak orang yang saat diuji justru malah menjauh. Sholatnya malah jadi kendur karena sibuk nyari duit, ya enggak? Doanya makin jarang karena sibuk nyari duit. Masjidnya ditinggal karena mungkin pernah punya trauma sama masjid. Padahal justru saat diuji itulah kita paling butuh Allah. Hadir di hadapan Allah itu bukan berarti kita harus posisinya kuat gitu ya, bukan. Tapi apapun kondisi kita, bahkan boleh nangis-nangis. Allah itu suka kalau kita doa sambil nangis-nangis. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di kitab Taubah, itu dijelaskan Allah itu suka sama orang yang kalau malam berdoa nangis-nangis. Dikabulkan. Karena Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu kalau malam, di sepertiga malam, sholat tahajud, itu doanya sambil nangis-nangis. Ini bukan masalah lemah, bukan masalah cengeng, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah cara kita merogoh ridhonya Allah. Dengan cara kita nangis, minta kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita bersungkur, kita nggak mampu. Ya Allah, aku nggak mampu sama ini. Aku cuma bisa minta tolong sama kamu, ya Allah. Tolong aku. Justru Allah suka sama yang seperti ini. Karena sudah jelas, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Hadir di hadapan Allah, jangan malah kabur, ya. Boleh nangis, boleh lemah, yang penting jangan kabur. Dah, itu aja. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada Allah, bukan mengeluhkan tentang Allah. Ini beda ya. Mengeluh kepada Allah adalah kita curhat kepada Allah atas yang terjadi. Tapi kalau mengeluh tentang Allah, kita nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu? Itu bukan seperti itu. Kenapa engkau tidak adil? Nah, ini kan mengeluhkan tentang Allah. Tapi mengeluh kepada Allah adalah, ya Allah, aku nggak mampu. Cuma engkau yang bisa nolong. Cuma engkau yang bisa melembutkan hatiku. Cuma engkau yang bisa bantu aku di posisi kayak gini. Nggak ada makhluk yang bisa nolong. Kecuali engkau. Begitu. Mengeluh kepada Allah. Kayak Nabi Yakub. Aku mengadukan kesedihanku kepada Allah. Gitu doanya beliau. Saat beliau buta, ditinggal anak-anaknya. Ya Allah.
Sedih sekali gitu. Nah, mengeluh tentang Allah ini bahaya. Ini nyalahin takdir. Protes sama takdir. Kalau dada sesak, ya curhat ke Allah. Hati kita perih, curhatnya ke Allah, mengadu ke Allah. Disakiti orang, awas loh. Tak aduin ke Allah. Gitu dong. Jangan balas. Jangan balas dengan apa yang dia perbuat ke kita. Kalau orang jahat ke kita ya, adukan aja sama Allah. Allah yang akan balas. Kayak kalau di peribahasa Jawa, lemah teles, Gusti Allah sing bales kan gitu ya. Jadi itu lihatlah apapun kepada Allah gitu. Allah itu nggak akan pernah bosan mendengar, akan selalu mendengar. Lalu yang ketiga, yang sering kita lupa adalah memperbaiki hati, bukan cuma keadaan. Nah ini sering lupa ya. Kita perlu memperbaiki hati, bukan cuma keadaan. Hati kita tata ulang. Bukan doa itu jangan bilang gini, ya Allah hilangkan masalah ini. Boleh aja, cuma Allah kadang belum mengangkat masalahnya karena Allah lagi memperbaiki hati kita lewat masalah itu. Karena mungkin kita belum selesai. Nah, di dalam hikmah, Ihya Ulumuddin dijelaskan, kesabaran itu bukan pasrah yang kosong. Sabar itu bukan berarti diem, bukan berarti cuma pasrah doang, itu enggak. Tapi sabar itu tetap taat meskipun hatinya perih, meskipun hatinya terluka, meskipun capek. Tetap sholat, ya, tetap ngaji, tetap puasa, tetap jujur meskipun rugi nggak apa-apa, tetap baik meskipun disakiti terus, ya. Jadi bukan nyerah, bukan cuma pasrah tanpa usaha enggak. Kalau ujian belum selesai, bukan berarti doa kita nggak didengar. Bisa jadi Allah lagi nyiapin hati kita agar bisa lebih kuat menerima cobaan-cobaannya. Maka jangan buru-buru putus asa. Jangan merasa doa kita sia-sia. Selama kita masih datang kepada Allah, selama kita masih mengetuk pintunya Allah, Allah nggak akan menutup pintu rahmat. Jamaah sekalian, kalau kita sampai saat ini masih diuji, masih mencoba bertahan, itu sudah sangat luar biasa. Masya Allah, tepuk tangan untuk jamaah sekalian di sini yang sangat sabar, sangat tawakal dengan ujian yang luar biasa. Jadi kalau hari ini kita masih bisa teguh tetap sholat, itu sebuah ibadah yang besar. Tetap bisa bertahan meskipun ujian yang besar. Ya, Allah bersama orang-orang yang bersabar dan bukan setelah ujian selesai, bukan. Tapi Allah bareng orang-orang yang sabar. Di tengah ujian itulah Allah hadir menemani. Semoga Allah menguatkan hati kita semua. Semoga kita semua tetap pada jalan yang lurus, tetap diikhtiarkan maksimal, dan insya Allah Allah selalu membersama kita di dalam kesabaran yang kita jalani. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin kalau ada tanya jawab boleh silakan ke Agnia, boleh dipimpin tanya jawabnya. Jazakallah khair. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gus Bi yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita semua dapatkan pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Amin. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali Bapak, Ibu, dan Kakak semuanya memiliki pertanyaan, boleh langsung raise hand, nanti boleh open mic atau juga bisa mencatat pertanyaannya di kolom chat yang ada di bawah. Kami persilahkan kepada Bapak, Ibu, dan Kakak semuanya yang memiliki pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom chat yang ada di bawah. Mungkin Gus boleh pertanyaan pertama dari saya. Boleh, boleh. Monggo, monggo. Tadi kan yang saya tangkap ya Gus, dari awal-awal pembahasan itu ternyata topik pada malam hari ini itu banyak sekali kaitannya dengan iman ya Gus ya. Lalu kan walaupun
kita beriman kepada Allah, tapi tidak bisa disangkal iman kita itu banyak naik turunnya. Lalu Gus, gimana ya caranya? Kalau misalnya kita tidak ngeh iman kita lagi turun, atau misalnya kita ngeh iman kita lagi turun, gimana sih caranya biar iman itu bisa cepat-cepat naik lagi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita usahakan kembali agar iman kita yang ketika turun itu bisa cepat-cepat naik lagi, tidak lama-lama gitu, Gus, imannya turunnya. Mungkin seperti itu. Cukup pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus, Sukron sudah bertanya, Kak Agnia. Jadi, benar sekali, iman itu fluktuatif, naik turun, kayak saham, kayak trading ya. Jadi, ulama sepakat bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Sadar nggak sadar, pasti seperti itu. Bahkan para sahabat Nabi pun mengalaminya, iman turun, dan itu manusiawi, itu bukan aib. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu bahwa iman kita sedang turun? Apa tanda-tandanya? Biasanya iman itu kalau turun itu nggak kerasa, tapi ada gejalanya. Gejalanya apa? Ibadahnya jadi berat, ya. Biasanya kan kalau kita lagi iman naik, salah satu contoh iman naik itu biasanya kalau kita di Ramadan. Ramadan itu kita kan setan dibelenggu ya. Jadi kan otomatis kita nggak ada yang ngodain. Dan sadar nggak sadar, Ramadan itu kita semangat luar biasa untuk ibadah. Masjid-masjid di awal puasa, di awal Ramadan pasti penuh. Ya nggak? eh Pasti di awal-awal Ramadan itu ada apa namanya? Menunya enak-enak. Berbuka bersama di masjid menunya enak-enak, buahnya tumpeh-tumpeh gitulah istilah anunya ya. Jadi masih sangat semangat banyak. Jadi ibadah tuh terasa berat itu, ya itu salah satu gejalanya. Sholatnya cepet-cepet, pengen segera selesai. Hatinya cuek saat dengar ayat atau nasihat. Ada info kajian lewat nih. Kalau imannya lagi naik diikutin. Tapi kalau enggak, ah males lah ngapain gitu. Udah tahu kok, lagian materinya kayak gitu-gitu doang. Udah tahu. Nah ini tandanya imannya turun. Gejalanya seperti itu. Gampang emosi, suudzon, ya. Maksiat jadi rasanya biasa aja, bukan sesuatu yang ditakutin. Terus kayak kita ngerasa jauh aja gitu sama Allah, ya nggak? Nah, ada juga kalau kita imannya turun itu, kita nggak ada rasa penyesalan sama sekali kalau kita bikin salah. Kita bikin Allah marah, itu kita nggak nyesel. Misalnya nih, kita habis maksiat. Kalau iman kita baik, iman kita lagi naik, itu kita ada rasa nyesal berat banget di hati kok tadi aku gini ya. Ya Allah tadi aku kok marah ya. Ya Allah aku tadi kok marah-marahin anakku ya sampai nangis kekejar. Ya Allah tadi aku kok mulutku kok kasar sama suamiku ya. Ya Allah tadi aku kok galak sama istriku ya. Itu tandanya kita masih ada iman. Tetapi kalau iman sudah turun, maka gejalanya adalah kita nggak ada penyesalan sama sekali atas semua kesalahan yang kita perbuat. Itu adalah fase awal. Imam Ghazali menyebutkan sebagai futur namanya ya. Fase lemah iman yang pasti dialami oleh semua orang. Bahkan para ahli ibadah pun juga mengalami futur. Futur, FUTUR. Itu ya, bukan future ya. Bukan masa depan, tapi futur. Futur, futur. Gitu. Karena ini datang ke semua orang. Bahkan ke ahli ibadah. Terus apa yang perlu dilakukan saat iman turun? Ya nggak usah panik. Yang penting kita sadar bahwa iman ini sedang terasa turun. Dengan apa? Ya dengan evaluasi. Makanya Ihya Ulumuddin itu menganjurkan kita bermuhasabah setiap malam. Sebelum tidur, luangkan waktu 5 menit mencatat di HP aja. Mungkin kan ada fitur simpan ya di Telegram atau di WhatsApp gitu. Kita muhasabah, kita evaluasi dari pagi sampai malam kita ngapain aja. Oh, ternyata saya sudah ini. Tadi saya maksiat ini. Tadi saya sedekah ini. Catat semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan pada pagi hari itu. Itu
cara salah satunya, jangan panik, jangan menyalahkan diri sudah berbuat salah banyak hal. Bukan berarti kita munafik kok, karena ya wajar aja kita manusia. Itu tandanya kita manusia, bukan malaikat gitu ya. Yang penting bukan tidak pernah turun, bukan, tapi kita tidak betah berlama-lama ketika iman turun. Karena iman pasti akan ada fase-fase turun. Kita harus sadari dulu dengan cara bermuhasabah. Yang paling bisa kita lakukan adalah menjaga yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu, jangan sampai kendor ya. Jangan sampai kendor sholat 5 waktu ini. Ini tanda-tanda kita iman turun ya, sholat 5 waktu kendor. Puasa Ramadan besok jangan sampai. Yang mengingatkan nih yang masih ada hutang nih, ayo masih ada waktu ya. Terus zakat, zakat fitrah, zakat 2,5% yang sudah nisab. Nah ini nggak boleh ditinggal. Yang wajib-wajib nggak boleh di skip. Jangan ngejar ibadah sunnah dulu, jangan. Ibadah sunnah itu nomor dua ketika yang wajib udah selesai. Gus, saya sedekahnya banyak, tapi sholatnya bolong-bolong sama aja, nggak kepake. Wajib itu nggak boleh ditinggal. Baru kalau sudah selesai yang wajib, kita kerjakan yang sunnah. Kan gitu. Pertahankan yang wajib dulu. Sholat tepat waktu, jauhi maksiat yang gede-gede. Jauhi maksiat yang besar-besar kayak apa? Kayak menzolimi orang, ya hal-hal gitu ya, zina, berbohong besar. Tapi kalau kita manusia tuh kadang sulit terhindar dari dosa-dosa maksiat-maksiat yang kecil, misalnya bohong-bohong kecil, menggibah-gibah kecil nih. Kadang kita nggak sadar ngomongin orang itu kan ya harus istighfar ya. Nggak boleh sih sebenarnya, tapi yang namanya manusia kadang nggak bisa lepas dari hal-hal kayak gitu gitu. Nah, yang paling penting saat iman lemah, kita cukup menjaga batas. Batas, kita tahu batas. Oh, aduh, aku udah salah nih. Jangan malah ditambah beban. Jangan malah ditambah-tambahin. Makanya jaga yang wajib-wajib. Perbanyak istighfar. Jangan nyari pembenaran. Aku tadi marah-marah karena dia nyebelin kok. Nah, ini kan nyari pembenaran. Aku tadi mukul dia karena dia salah duluan. Ini namanya pembenaran. Aku tadi marahin anakku karena anakku bandel. Ini namanya pembenaran. Saat iman turun, kita sering membenarkan yang seperti ini kan. Padahal harusnya kan kita istighfar. Kita sadar diri, ya Allah, aku salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Meskipun hati kita masih menolak, tapi mulut kita biasakan untuk istighfar. Istighfar itu membersihkan ya. Bukan hadiah untuk orang suci. Kita kan bukan orang suci. Istighfar itu hadiah dari Allah untuk refresh hati kita. Untuk refresh mulut kita. Lalu kemudian eh, mencari iman tambahan. Dengan apa? Lewat hati ya. Kadang kan iman-iman itu kan kadang nggak naik cuma lewat ceramah kayak gini. Tapi seringnya malah lewat sedekah, diam-diam, gerakan hati, gerakan tangan kita untuk infak di masjid, untuk infak di pesantren, di yayasan, infak untuk santri tahfidz, membantu orang tanpa dia ketahui, nangis minta ampun pada Allah di dalam doa, baca ayat-ayat lalu direnungin yang seperti ini. Ya, jadi iman itu bisa naik sendiri kalau kita sadar. Intinya kita sadar dulu. Itu ya. Lalu yang paling penting adalah lingkungan. Alhamdulillahirabbil alamin, lingkungan ini di lingkungan sekitar santri, di lingkungan forum majelis ngalamat ini, insya Allah orangnya soleh-soleh. Saya tadi lihat ada banyak bapak ibu yang tanya-tanya. Itu kan tandanya bapak ibu ini sadar bahwa ini harus ditanyakan. Bahwa ini kayaknya abu-abu nih, harus tanya dulu. Ini tandanya Alhamdulillah bapak ibu ini punya kesadaran untuk mencari lingkungan yang bagus, maka pertahankan Bapak Ibu sekalian di sini yang saat malam hari ini join di sini, jangan keluar masuk grup, sayang sekali. Ya, ini kan gratis, nggak ada biayanya sama sekali. Ayo ikuti aja. Meskipun sambil rebahan nggak apa-apa. Tapi kan sudah ngaji hati ya kan gitu. Lingkungan yang bagus itu mencetak kita Bapak Ibu sekalian. Mencetak kita biar jadi orang
eh, yang benar. Karena begitu kita salah, ada orang yang mengingatkan, jangan seperti itu, yang benar seperti ini. Kalau lingkungan kita jelek, lingkungan kita salah, nggak ada yang benerin. Kita salah malah di tambah-tambahin, wih, bagus bro, ayo gas, terus. Nggak ada yang mengingatkan. Itulah kalau kita lingkungannya salah. Kita perlu cari orang yang nggak bikin kita minder dengan dosa-dosa kita. Jangan cari orang yang merasa paling benar. Nah, ini bahaya. Ngingetin dengan kasih sayang. Seperti di grup ini, insya Allah Bapak Ibu semua sekalian di sini orang-orang yang soleh. Nah, tadi ya, jadi istighfar, ngaji, satu ayat Al-Quran per hari nggak apa-apa. Kemudian kalau kita tadi kan turun ya, terus apa indikasinya kalau kita imannya naik lagi? Ya sebaliknya, hati makin lembut, makin semangat ibadah, merasa salah saat lalai, rindu sama sholat saat sujud. Ini jangan diremehkan tanda-tanda seperti ini. Ini sangat penting, tandanya rahmat Allah sedang kembali lagi kepada kita. Barakallahu fikum, itu aja Kak Agnia. Terima kasih banyak Gus Bi atas jawabannya. Semoga kita semua ditetapkan imannya ya apabila sedang turun. Semoga tidak lama-lama. Semoga kita bisa langsung menyadari bahwasanya kita sedang turun iman dan langsung kembali kepada iman yang naik. Mungkin Bapak kembali lagi untuk Bapak Ibu dan Kakak semuanya yang memiliki pertanyaan, boleh banget langsung disampaikan di kolom chat yang ada di bawah pada sesi tanya jawab kali ini. Atau mungkin apabila tidak ada yang bertanya, mungkin dicukupkan sekian Guspi kajiannya. Ya, kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Guspi. Baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah ikut kajian ini. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung. Insya Allah akan kita adakan terus di malam Jumat ini, ngaji bareng. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Mari kita minta sama Allah yang sungguh-sungguh, yang punya hutang, semoga selalu selalu dimudahkan untuk melunasi. Yang sedang kesulitan, semoga selalu dilancarkan oleh Allah. Yang sedang punya hajat, semoga Allah berikan kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu. Terima kasih ya Allah. Malam ini Engkau masih mengumpulkan kami, masih memberi kami kesempatan duduk bersama, mendengar ayat-ayat-Mu dan merenungi makna ujian dalam hidup kami. Ya Allah, ampuni kami jika selama ini kami sering salah paham kepadamu. Ampuni kami jika kami mengira ujian sebagai hukuman. Padahal seringkali itu adalah bentuk perhatian dan kasih sayang. Ya Allah, lembutkan hati kami saat diuji. Kuatkan iman kami ketika hidup terasa berat. Ajari kami untuk tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Ajari kami untuk ridho, untuk menerima bagian rezeki kami tanpa iri dan tanpa ada prasangka. Ya Allah, bagi hamba-hambamu yang sedang sakit, berilah kesabaran dan kesembuhan. Bagi yang sedang sempit rezekinya, lapangkan hatinya dan cukupkan kebutuhannya. Bagi yang sedang kehilangan, hibur hatinya dan kuatkan jiwanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan ujian ini menjauhkan kami darimu, tapi jadikan ujian ini jalan untuk semakin dekat kepadamu. Ya Allah, jika hidup kami berat, jangan Engkau biarkan iman kami ikut berat. Jika langkah kami tertatih, jangan Engkau biarkan kami berhenti. Dan jika suatu saat Engkau memanggil kami, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, terimalah semua niat baik kami ini. Ampuni dosa-dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa anak-anak kami. Dan akhirkan hidup kami dengan husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita semua yang dipanjatkan pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mungkin kami cukupkan kajian pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu Kakak semuanya, jangan lupa ngalamat ini selalu kami gelar pada setiap malam Jumat. Jadi jangan lupa kita kembali pada ngalamat minggu selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan untuk terus belajar dan mencari ilmu di jalan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari ucap maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ayo donasi untuk gerakan Sejuta Santri Selamatkan Negeri di nomor rekening Bank BSI 207-252-0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri, dari santri, oleh santri, untuk santri.